Mengapa nenek menangis? Laulah cucuku yang bertanya seperti itu. Engkau bekerja di sini, Nak? Iya, Nek. Engkau sepantasnya masuk surga. Kuburan di sini bersih-bersih. Nanti kalau nenek mati dikuburkan di sini. Kau bersihkan, Nak, ya, baik-baik kuburanku. Nenek masih segar. Nenek masih lama lagi akan hidup. Benarkah nenek masih lama hidup? Benar, Nek. Nenek masih kuat. Tadi saya lihat nenek datang kemari tidak pakai tongkat. Dan masih kuat. Kalaulah cucuku yang bisa menghibur seperti itu. Cucuku ada 5 orang, Nak. Tapi tak seorang pun menanyakan kesehatanku. Apalagi kesedihanku. Kalau mereka menyuruh aku makan. Bukanlah mereka yang menyuruh, tapi si babu. Makanlah, Nek. Itu si babu yang mengatakan itu. Babu pintar mengaji. Kalau saya mau tidur, dia mengaji. Pagi ini si babu pergi ke ladang. Ladang itu kepunyaanku. Tapi cucu-cucuku menganggap ladang itu ladang mereka. Waktu musim memetik jeruk, saya cuma dapat 3 buah. Itu pun bukan yang manis-manis. Di mana nenek tinggal? Di dapur. Di dapur? Ya, di dapur sama si babu. Kalau pagi kedinginan. Ini kuburan Adam ini. Adam adalah suamiku. Sudah lama suami nenek meninggal dunia? Sudah 10 tahun ini. Dulu waktu Adam masih ada, kami sama-sama mandi ke sumur. Adam yang menimbalkan air. Tapi sekarang si babu yang menimbalkan air untukku. Aku ingin mati saja. 10 tahun lamanya aku disiksa oleh cucu-cucuku. Mula-mula aku tidur di kamar depan. Terus cucuku yang tertua kawin, aku dipindahkan ke kamar tengah. Sudah kawin, beranak, saya dipindahkan ke kamar belakang. Dan sekarang saya tidur di dapur sama si babu. Kalau pagi merasa dingin. Si babu juga mengaji kalau subuh. Dia pandai sekali mengaji. Tidak ada lagi tanah yang kosong. Di mana saya akan dikuburkan? Masih ada. Sedikit. Di sana. Sedikit. Ya, sedikit. Masih banyak lagi kau orang yang akan mati, Nak. Mengapa nenek sampai berkata begitu? Di mana saya akan dikuburkan? Saya tidak punya apa-apa lagi.
Saya tidak bisa mengumpulkan uang lagi sejak cucu-cucuku tidak membagikan uang hasil penjualan buah-buahan ladangku. Ladang buah-buahan itu sayalah yang punya. Tapi cucu-cucuku mengira mereka lah yang punya. Ladang itu Adam yang membeli dulu waktu baru kawin. Cuma ini uang simpananku. Cobalah hitung, nak. Cukupkah untuk beli tanah kuburan? Kenapa kamu tertawa? Yang 3 lembar ini sudah tidak laku lagi, Nek. Uang ini sudah lama dinyatakan tidak berlaku. Tidak cukupkah membeli tanah kuburan dengan uang yang laku saja itu? Belum cukup, Nek. Belum cukup. Bagaimana akalku? Saya takkan mau meminta sama mereka, sama cucu-cucuku. Nenek masih punya harta. Jangan khawatir. Semua itu bisa saja dibelikan tanah kosong yang 6 meter persegi. Saya tak punya apa-apa lagi. Kecuali uang itu dan uang yang 3 lembar yang tidak laku itu. Nenek masih punya kalung ringgitan emas. Oh, ini pemberian Adam waktu kami kawin dulu. Kalau nenek betul-betul mau membeli tanah kosong, jual saja kalung itu. Dijual. Apa saya mau dikutuk nanti oleh almarhum suamiku? Emas tidak dibawa mati. Ya, emas tidak dibawa mati. Saya ingin dikubur di kuburan Adam. Ya, saya mau membeli tanah itu. Emas memang tidak dibawa mati, nak. Benar, Nek. Siapa malam-malam begini mengetok pintu? Apakah si babu sudah tidur? Bukakan pintunya. Kau kira itu maling? Jangan takut. Kalau maling, apa yang mau diambil dari dapur kita? Siapa itu? Rahman, Nek. Nenek belum tidur. Belum. Rahman, cucuku. Ada apa malam-malam begini datang ke sini? Biasanya tidak pernah. Nenek harus pindah malam ini juga, Nek. Pindah. Iya. Kalian melemparkan kemana lagi diriku sekarang? Dokter menyuruh pindah, Nek. Dokter, Iya, dokter.
Apa hak dokter makanya mau melemparkan diriku? Rumah ini kan pemberian Adam, suamiku. Ada wabah kolera nih. Anak-anak juga diserang kolera. Itu benar. Nenek harus segera pindah dari rumah ini ke rumah sakit. Karena di sini sedang terjangkit wabah kolera. Jadi kalau bisa, Nenek harus segera pindah karena kami khawatir Nenek malah tertular penyakit tersebut. Baiklah anak muda. Kemanapun nenek akan kalian lemparkan. Asal jangan pisahkan nenek dengan si babu. Apa kabar, Nek? Baik. Maaf ya, Nek. Saya membawa kabar buruk untuk Nenek. Cucu dan pembantu Nenek tidak dapat diselamatkan. Si babu juga. Ya, dia juga meninggal. Saya tinggal dengan siapa sekarang? Dengan kami, Nek. Saya mau melihat kuburannya. Ya, nanti saya akan mengantar Nenek ke kuburan mereka. Saya permisi ya, Nek ya. Sudahlah, Nek. Jangan menangis lagi. Mari pulang ya. Saya sedih sekali. Kenapa? Bukankah mereka sudah selamat dikuburkan? Bukan ini saya sedih. Di mana nanti saya akan dikuburkan? Mana lagi coba tanah untuk saya? Semua tanah sudah penuh. Kalung pemberian suamiku sudah aku jual untuk membeli tanah kuburan ini. Tapi mereka yang memakai kuburan ini, di mana saya akan dikuburkan? Semua tanah sudah terisi. Sewaktu hidup, mereka memberiku hanya 3 buah jeruk. Itu pun jerukku. Sesudah mati. Sudahlah, Nek. Mari kita pulang. Kasihan sekali ya nenek itu. Ada apa? Iya, kasihan sekali nenek itu. Iya, kasihan apanya? Biasa saja kan, hanya seorang nenek-nenek. Reni, kamu jangan begitu. Nanti kamu juga akan jadi nenek-nenek. Oh, jadi itu yang kamu pikirkan. Karena kamu nanti akan menjadi seorang nenek-nenek. Jangan bercanda, Ren. Aku serius. Apakah kamu sudah baca cerpen Air Mata Tua? Belum, Wik. Nah, itulah sebabnya. Kamu belum baca sih. Jadi kamu tidak dapat merasakan apa yang saya rasakan. Ayo sambil jalan. Memang apa yang kamu rasakan, Wik? Nggak tahulah. Pokoknya sedih deh. Bagaimana kalau nanti saya pinjam buku kumpulan cerpenmu itu? Ya, nanti kamu mampir ke rumah saya. Bagaimana, Ren? Sudah kau baca bukunya? Sudah, Wik. Coba saya tanya. Siapa tokoh dalam cerita pendek Air Mata Tua itu? Ah, itu sih gampang, Wik. Si nenek. Tokoh dalam cerita pendek biasanya terdiri dari tokoh sentral dan tokoh bawahan. Si nenek itu termasuk tokoh sentral atau tokoh bawahan? Ah, saya kurang mengerti apa itu tokoh sentral dan apa itu tokoh bawahan. Nih bukunya, Wik.
Tokoh sentral atau tokoh utama biasanya memegang peran utama dan selalu menjadi sorotan. Terus kalau tokoh bawahan apa, Wik? Tokoh bawahan adalah tokoh yang menunjang tokoh utama. Kamu pinter deh, Wik. Dari mana kamu dapat itu semua? Ya tentu dong, saya baca buku. Kalau nggak baca buku, mana saya tahu. Nah, saya punya ide, Wik. Bagaimana kalau kita temui pengarang cerpen Air Mata Tua itu? Itu ide yang bagus. Saya setuju. Pak Motinggo Busye, kami senang sekali bertemu dengan Bapak. Karena selama ini kami mengenal Bapak hanya melalui buku-buku karangan Bapak saja. Baiklah Pak, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Silakan. Pertanyaan yang pertama adalah, cerpen adalah cerita pendek. Dan yang saya tanyakan, apanya Pak yang pendek? Pertanyaan kamu itu sebetulnya sudah jawabannya sudah ada di situ. Yang pendek itu ceritanya. Tetapi bisa saya jelaskan lebih jauh. Cerita pendek itu berbeda dengan novel. Kalau novel ceritanya lika-likunya banyak, sedangkan cerita pendek itu tidak terlalu banyak lika-likunya, pelaku-pelakunya juga tidak terlalu banyak. Cuma memang ada cerita pendek yang ruwet juga. Itu ada, itu pengecualian. Lalu apa saja ciri-ciri cerpen itu, Pak? Ciri-ciri cerpen itu kalau kami pengarang ya, mengetiknya itu nggak lebih dari 10 halaman ya. Terus tokoh-tokohnya tidak terlalu banyak. Kadang-kadang tokohnya cuma satu orang saja. Dan kalau dibaca ya, itu sekitar setengah jam sudah selesai. Kadang-kadang 20 menit juga sudah selesai. Dan pertanyaan saya yang berikutnya adalah, siapa yang menjadi tokoh dalam sebuah cerpen? Yang menjadi tokoh dalam sebuah cerpen adalah seseorang ya, yang selalu disebutkan oleh pengarang itu dan berulang-ulang itu. Kalau dia nama itu akan berulang-ulang disebut. Itu yang namanya tokoh. Tetapi juga tokoh itu bisa juga binatang. Kalau mau lebih jauh lagi, tokoh itu bisa juga hantu. Bagaimana caranya menentukan tokoh dalam sebuah cerita? Yang menentukan tokoh cerpen itu kan pengarang. Saya misalnya. Saya mau bikin cerita seorang tua ya, seorang tua yang sudah usia uzur. Nah, saya harus melihat atau bertemu dengan beberapa orang tua yang kira-kira cocok sebagai model yang akan saya ceritakan. Nah, tokoh tua ini sering saya pikirkan. Bangun tidur, pikiran saya tokoh tua. Misalnya tokoh tuanya orangnya berjenggot. Ya. Selalu saya pikirkan. Waktu makan, waktu ngobrol dengan teman-teman. Ya. Saya kan suka ketemu dengan teman-teman pengarang itu di tim. Ngobrol dengan pengarang, wah gua ini ruwet nih. Ada tokoh tua yang selalu uber-uber saya. Nah, itu yang selalu mengejar-ngejar saya, yang akhirnya menjadi saya tentukan ini tokoh utama. Dalam sebuah cerpen terdapat beberapa tokoh. Dan yang saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana caranya membedakan tokoh utama dengan tokoh tambahan itu, Pak? Mudah saja bedanya. Tokoh utama itu tokoh yang selalu disebut-sebut oleh pengarangnya. Bahkan kadang-kadang kalau pengarangnya nyinyir, selalu disebut-sebut namanya. Tapi tidak selalu tokoh utama itu harus pakai nama. Ya. Sudah itu tokoh tambahan, tokoh yang mendukung jalinan cerita itu. Jadi dia menemani tokoh utama itu, apakah untuk sebuah cerita yang manis atau baik, atau satu cerita yang sedih. Dalam hal Air Mata Tua kan ceritanya sedih. Lalu amanat apakah yang terdapat di dalam cerpen Air Mata Tua itu? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, dan penting, karena sebuah cerita tidak hanya cerpen, novel, roman,
laporan itu harus mempunyai amanah. Amanatnya dalam Air Mata Tua, manusia tidak boleh khawatir mengenai hari matinya, sebagaimana manusia tidak boleh khawatir dalam kehidupan ini. Akan halnya Air Mata Tua, nenek itu takut tidak punya kuburan, itu tidak boleh khawatir, karena kalau nenek tua itu mati, yang mengurus kuburannya dan biaya, termasuk biaya penguburannya itu kan bukan dia, orang yang hidup kan. Mati aja, yang hidup nanti akan mengurus ya yang mati itu. Jadi manusia tidak boleh pesimistik istilahnya dalam kehidupan ini. Nampaknya sudah semuanya saya jawab ya. Nah, rasanya tidak adil kalau saya tidak membuat jebakan-jebakan pertanyaan sama kalian kan. Tapi ini betul-betul mesti dijawab dengan baik, karena sekiranya kalian salah menjawab ini ketahuan nih nggak baca nih cerpen saya nih. Mungkin diceritain sama orang. Untuk kamu, siapa nama nenek tua dalam cerpen Air Mata Tua itu? Dalam cerpen Air Mata Tua, nama nenek tidak disebutkan. Tidak sebutkan. Bagus. Tadi sudah saya jelaskan, boleh tidak punya nama. Sekarang kamu, kan cucu-cucunya berkubur di satu tempat. Itu mereka itu mati itu karena satu penyakit. Gitu. Nenek itu ngomel, cucu-cucuku mati, tanah kuburanku nggak ada. Nah, sakit apa yang membuat kematian cucu-cucunya itu? Cucu-cucu nenek itu mati karena terkena wabah kolera. Nah, betul. Jadi nampaknya saya sudah puas juga. Baiklah Pak Motinggo Busye, kami sangat berterima kasih kepada Bapak atas jawaban-jawabannya.